Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yusuf dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami dari pertanyaan KBL 1. Di sini saya Aisyah Rahmatu Syifa sebagai presenter pertama dari presentasi kelompok 2. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Bagian pertama akan menjelaskan tentang modern macroeconomics in practice, yang membahas tentang Lucas kritik, time inconsistency, dan the evolution of monetary policy. Kemudian di bagian kedua akan menjelaskan the evolution of central bank, membahas tentang independency, transparansi, dan implikasinya. Kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya, jelaskan Lucas kritik dan time inconsistency dalam kebijakan makroekonomi. Jelaskan optimal rule for monetary policy dan evolusi kebijakan moneter. Oke, kita pertama masuk ke Lucas kritik. Robert Lucas yang fotonya ada di samping ini, yang ada di slide ini, berpendapat bahwa teori ekonomi itu menyiratkan bahwa preferensi dan teknologi tidak sesuai dengan aturan yang menggambarkan kebijakan. Tetapi aturan keputusan tersebutlah yang sesuai untuk menggambarkan perilaku dari sektor swasta. Dalam serangkaian contoh grafik, Robert Lucas ini menjelaskan bahwa analisis kebijakan standar pada masa itu dianggap invarian terhadap aturan keputusan, tidak sesuai terhadap aturan keputusan, sehingga formula kebijakannya itu tidak diinginkan. Nah, kritik Lucas ini memberikan efek di mana para ahli makroekonomi yang berorientasi akademis ataupun yang berorientasi kebijakan sekarang menganggap serius analisis kebijakan hanya jika didasarkan pada model keseimbangan umum kuantitatif atau general equilibrium, di mana parameter preferensi dan teknologi secara wajar diperdebatkan sebagai variabel yang tidak berubah-ubah terhadap kebijakan. Kritik Lucas ini membuat para ekonom memahami bahwa aturan keputusan orang-orang berubah ketika ada perubahan dalam cara kebijakan yang dilakukan. Kemudian, pertanyaan bagaimana sih seharusnya kebijakan ditetapkan hari ini? Itu merupakan pertanyaan yang menurut Robert Lucas adalah pertanyaan yang tidak tepat untuk dipertanyakan. Karena dalam sebagian besar situasi, keputusan orang saat ini bergantung pada harapan mereka tentang kebijakan apa yang akan ditetapkan di masa mendatang. Untuk melihat lebih konkret, mengapa sih untuk menganalisis kebijakan itu memerlukan atau membutuhkan bagaimana kebijakan yang akan ditetapkan di masa depan. Nah, Robert Lucas itu mempertimbangkan dua contoh berikut. Pertama, pertimbangan dari sisi otoritas moneter. Kedua, pertimbangan dari sisi otoritas fiskal. Nah, dari otoritas moneter yang memutuskan kebijakan moneter untuk hari ini, itu adalah dengan otoritas moneter itu kan perlu memperkirakan bagaimana variabel seperti inflasi dan output itu akan berperilaku di masa sekarang dan di masa depan. Yang mana artinya otoritas moneter itu harus meramalkan atau memprediksi perilaku dari sektor swasta di masa depan juga. Tetapi keputusan sektor swasta ini kan bergantung pada harapan mereka tentang kebijakan moneter di masa depan. Misalnya, sektor swasta pengen kebijakan moneternya itu di masa yang akan datang itu ketat. Maka mereka akan bereaksi terhadap harga saat ini dan tekanan upah dalam satu cara. Nah, tapi kalau misalnya sektor swasta pengennya itu kebijakan moneternya itu longgar di masa depan, maka mereka akan bereaksi secara berbeda juga. Jadi artinya otoritas moneter ini tidak dapat memprediksi bagaimana ekonomi akan menanggapi keputusan kebijakan hari ini. Kecuali otoritas moneter ini bisa memprediksi juga bagaimana harapan orang akan kebijakan moneter di masa depan akan berubah sebagai hasil dari keputusan saat ini. Kemudian, kalau dari otoritas fiskal yang memutuskan cara pengenaan pajak atas penghasilan modal, kan otoritas ini perlu memperkirakan bagaimana output, investasi, dan variabel lainnya akan merespon keputusannya. Misalnya keputusan investasi, itu kan bergantung pada ekspektasi investor tentang tarif pajak di masa yang akan datang. Nah,
Jika investor mengharapkan tarif pajak di masa depan rendah, maka mereka akan berinvestasi lebih banyak kan hari ini. Tapi kalau misalnya harapan mereka tarif pajaknya tinggi, maka mereka investasinya akan kurang hari ini. Jadi, otoritas fiskal tidak dapat memprediksi bagaimana sih investasi tersebut akan merespon, misalnya terhadap pemotongan pajak hari ini, kecuali jika otoritas fiskal ini bisa tahu ekspektasi masyarakat terhadap tarif pajak di masa yang akan datang itu akan berubah sebagai akibat dari pemotongan pajak tersebut itu bagaimana. Nah, akhirnya para ahli makroekonomi itu menyetujui bahwa kerangka kerja yang koheren untuk desain sebuah kebijakan ekonomi itu harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, model untuk memprediksi bagaimana sih orang akan berperilaku di bawah kebijakan alternatif. Yang kedua, kriteria kesejahteraan untuk menentukan peringkat hasil kebijakan alternatif. Dan yang terakhir, deskripsi tentang bagaimana kebijakan akan ditetapkan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, presentasi akan dipaparkan oleh rekan saya.